dan tingkat kelangsungan hidup tinggi. Kapasitas produksi nener per bulan adalah 35 juta ekor atau 420 juta ekor per tahun, dengan penggunaan sarana sebagai berikut. Unit 1 terdiri dari 3 modul dan 146 bat. Unit 2 terdiri dari 2 modul dan 60 bat. Wilayah pemasaran PT Saputri Prakarsa Utama meliputi beberapa wilayah di Indonesia sebagai berikut. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bontang, kemudian Tarakan. PT Esa Putri Prakarsa Utama senantiasa akan menghasilkan benih udang dan bandeng yang berkualitas dan unggul. Tomali Pond is located in South Tomali Village, Tiribulu District, Parigi Regency, Central Sulawesi Province. Selamat pagi, Pak. Land area 50 hectares, cultivation area 71,384 square meters, number of ponds 29, pond size, average square meters, 2,461 square meters, density 225 heads per square meters, harvest site 218,750 kilograms. Selamat pagi Pak Tuwuh, terima kasih sudah hadir Pak, sudah bisa memberikan kuliah umum pagi ini. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuwo mohon izin untuk dinyalakan kameranya sudah ya Pak? Sudah. Oh yes, spotlight. Oke, baik. Oke. Pak Bandi, sudah rawuh nggih Pak Bandi nggih? Bapak Subandiono sudah rawuh? Sepertinya sudah tadi Bu Rosa. Nggih. Menunggu Prof. AT nggih Bu Rina. Oh iya, Oke, siap. sudah dikontak Prof. AT-nya. Assalamualaikum, Mas Tuwo. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Alhamdulillah Bapak. Oh, saka kantor kono. Iya. Oh iya. Kapan-kapan aku ngirim mahasiswa siji ya. Alumni. 1, 2, 3 boleh. Ya. Alumni gen kerja ngonamu to yo. Ya, tak pilih ke sing cah Sulawesi po. Iya. Ya, sehat selalu. Wes, Bu monggo Rosa, dilanjut. Pak AT sudah di dalam. Selamat pagi Pak Prof. AT. Selamat pagi Pak Dekan. Halo, selamat pagi Prof. AT. Ya, selamat pagi Pak Dekan. Pak Dekan mungkin masih ada meeting lain ya, mungkin bareng meetingnya. Sebentar saya coba kontak dulu ya Bu Rosa. Baik, monggo Bu Rina.
Saya tidak perlu. Baik, oke. Selamat pagi, Prof. Ate. Selamat pagi, Pak Dekan. Iya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Rosa. Prof. Ate. Baik, mohon izin Bapak Ibu, eh, acara karena akan segera dimulai, jadi mohon perhatian kepada hadirin untuk tenang dan menonaktifkan mikrofonnya karena acara akan segera dimulai. Mohon izin untuk memulai. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara kuliah umum dengan tema Industri Hatchery Udang Faname sebagai pendukung suksesnya budidaya yang berkelanjutan yang dipersembahkan oleh Departemen Aquacultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rosa Amalia selaku MC yang akan memandu jalannya acara kuliah umum secara daring atau online ini. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Agus Trianto, ST, MSc, PhD. Yang terhormat Ketua Departemen Aquakultur FPIK Undip, Ibu Dr. Insinyur Desrina, MSc. Yang terhormat narasumber kuliah umum Bapak Insinyur Tuwuh selaku Direktur PT Epu Hatchery and Farm Indonesia, serta seluruh peserta kuliah umum online ini yang berbahagia pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini, meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada kuliah umum pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan sekaligus membuka jalannya kuliah umum oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah foto bersama. Acara keempat adalah penyampaian materi serta tanya jawab yang akan dibawakan oleh narasumber kita serta nanti dipandu oleh moderator. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelum saya mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Baik, untuk mempersingkat waktu, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka jalannya kuliah umum pada pagi hari ini yang dipimpin oleh Bapak Profesor Agus Trianto, Banyak yang tanya aja, SD, banyak yang komen ya. selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Itu Kelautan benar. Universitas Diponegoro. Kita Dan aku ya. layar silahkan, monggo Banyak Bapak. yang komen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bentar, Jing. warahmatullahi wabarakatuh. Ini jual apa sih lu? Tes speaker. Oh, kicuk, mana kicuk? Apa nih? Yang saya hormati Bapak Insinyur Tuwuh Tamit selaku narasumber. Kemudian yang saya hormati Ibu Kadep Aquakultur, Bapak Ibu dosen, serta hadirin semuanya, dan teristimewa tentu panitia nih yang sudah bekerja keras. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk belajar bersama tentang industri udang faname sebagai pendukung suksesnya budidaya yang berkelanjutan. Oke. Eh, Tidak bisa dipungkiri bahwa industri udang merupakan industri yang terbesar dalam budidaya air, ya di Indonesia khususnya. Dan industri ini
di samping menjanjikan keuntungan pula. Nah, untuk itu dengan pengenalan tentang budidaya udang faname secara dini, maka diharapkan akan dapat memberikan wawasan yang utuh kepada mahasiswa terutama dan pelaku usaha yang lain dalam berbudidaya udang faname. Usaha budidaya ini dipengaruhi banyak faktor, mulai dari hatchery, ya. Hatchery itu adalah salah satu kunci suksesnya budidaya udang. Karena ketika benih yang dihasilkan atau benur yang dihasilkan tidak baik, maka hampir dipastikan budidaya itu tidak akan untung. Ya, karena kematian awal biasanya sudah sangat tinggi atau mungkin bibitnya udangnya kuntet dan lain-lain ya. Di samping faktor adanya penyakit, kualitas air, pakan dan lain-lain. Nah, eh, saya kira dengan adanya kegiatan ini yaitu tentang budidaya udang, saya kira sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber Insinyur Tuhu Tamit. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras di bawah komando Ibu Kadep. Terima kasih juga kepada seluruh dosen dan mahasiswa yang berkenan untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu dalam acara ini. Kami berharap acara ini akan menjadi momentum yang sangat baik untuk membangkitkan semangat berbudidaya yang berkelanjutan. Kemudian kami juga mohon maaf apabila dalam memberikan sambutan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Karena tadi dipesankan juga untuk membuka sekaligus acara ini, maka dengan bacaan basmalah secara resmi eh, ini apa? Kuliah umum. Kuliah kuliah umum ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan sekaligus membuka jalannya kuliah umum pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta kuliah umum pada pagi hari ini untuk menyalakan kamera untuk dapat berpartisipasi dalam mengabadikan gambar pada momen yang membahagiakan ini. Mohon untuk menyalakan kamera dan saya mohon untuk dibantu operator untuk membantu untuk memfoto, men-screenshot apa namanya eh, acara, foto-foto atau acara dokumentasi pada acara pada hari ini. Baik, mungkin saya akan berikan aba-aba terlebih dahulu. Jadi saya dibantu untuk mendokumentasikan acara pada pagi hari ini. Oke, baik operatornya, apakah sudah siap? Siap, Bu. Oke, sudah siap. Baik, untuk slide yang pertama sebentar saya tampilkan. Untuk slide yang pertama, oke, baik, saya berikan aba-aba. 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya, karena ada 10 slide, banyak sekali. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, kemudian selanjutnya slide keempat. Mohon untuk dinyalakan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Kemudian slide berikutnya 1, 2, 3. Dan slide keenam 1, 2, 3. Dan slide ketujuh 1, 2, 3. Kemudian slide ke-8 1, 2, 3. Kemudian slide ke-9 mohon dibantu 1,
2, 3. Kemudian slide ke-10 yang terakhir 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas foto bersama dokumentasi karena ini merupakan salah satu momen penting di dalam kuliah umum pada pagi hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita sekaligus diskusi dan tanya jawab yang nantinya akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Dr. Insinyur Subandiono MAPPSC selaku moderator pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV dari beliau, yang mana beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Subandiono MAPPSC. Beliau adalah beliau adalah dosen bidang di aquacultur, yang mana beliau menggeluti di bidang nutrisi dan pakan ikan. Untuk riwayat pendidikannya, yaitu beliau lulus S1 ya, lulus sarjana pada tahun 1987 pada Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor pada jurusan budidaya perairan. Kemudian pada tahun 1994 beliau lulus sebagai mahasiswa magister pada Universitas of Tasmania, Australia pada jurusan aquaculture, serta pada tahun 2004 beliau menyelesaikan program doktornya pada Institut Pertanian Bogor jurusan ilmu perairan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk saya persilakan kepada Bapak Subandiono untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Apakah Pak Subandiono sudah bergabung? Sudah, J? Oke, Pak Bandi, apakah sudah mendengarkan suara saya, Pak? Sudah Oke, terdengar baik. jelas. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Subandiono. Matur suwun, monggo, Pak. Baik. Terima kasih sekali Ibu Rosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, seluruh hadirin dan peserta kuliah umum daring yang terhormat, mohon perhatiannya. Kuliah umum yang diselenggarakan secara daring oleh Departemen Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro ini akan segera dimulai. Oleh karena itu, mohon dengan sangat hormat semuanya kami persilakan untuk duduk dan mengambil posisi yang terbaik di tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sekali telah bergabung dalam kuliah umum ini dalam kaitannya dengan agenda Kerapu Mengajar. Kuliah umum yang diselenggarakan secara daring kali ini menetapkan tema Industri Hatchery Udang Faname dengan subtema sebagai pendukung suksesnya budidaya yang berkelanjutan. Penyampaian materi direncanakan berlangsung selama kurang lebih 70 menit, yang kemudian akan disampaikan di sekitar 60 menit oleh narasumber tunggal kita, dan selanjutnya mungkin 10-20 menit nanti akan dilanjutkan tanya jawab. Mudah-mudahan selesai sebelum kita melaksanakan ibadah Jumat. Bapak dan Ibu peserta kuliah umum daring sekalian, saya Subandiono sebagai moderator ingin memperkenalkan narasumber tunggal kita, yaitu Bapak Insinyur Tuwuh Tamit. Beliau adalah Direktur PT EPU Hatchery and Farm Indonesia, dan tentu saja beliau memiliki pengalaman dan kompetensi yang sangat baik dalam kedudukannya sebagai seorang direktur yang mengelola kegiatan hatchery dan budidaya udang, terutama udang faname. Ada pepatah kuno yang sangat baik dan bijak, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari narsum kita ini. Pada tanggal 4 Mei 1960, beliau dilahirkan dengan nama Tuwuh Tamit, namun di CV ini hanya dikatakan Tuwuh saja. Saya tidak tahu nanti mungkin ada cerita khusus dengan Tamitnya. Beliau sekarang berdomisili di Pedurungan nomor 16 Taman, Pemalang. Saya pikir Pedurungan Semarang. Ada tiga nomor telepon yang diberikan kepada panitia. Bagi panitia yang menghendaki bisa menghubungi kami, dan tentunya atas izin beliau Bapak Insinyur Tuwuh Tamit.
Setelah menyelesaikan Diploma of Mathematics-nya di IKIP Semarang, beliau melanjutkan kuliahnya hingga Bachelor of in Fisheries di Undip pada tahun 87 lulus. Sejak lulus dari Undip, beliau memiliki pengalaman bekerja di banyak sekali perusahaan hatchery dan farm udang yang terkenal, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan sejak tahun 2014 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur PT Ebu Hatchery and Farm Indonesia. Selain itu, izinkan juga saya menginformasikan company profile dari PT Ebu Hatchery and Farm Indonesia agar kita semua yang hadir di sini, para peserta kuliah umum ini, memiliki sekilas gambaran tentang perusahaan tersebut. Ada 2 video yang ingin kami sampaikan, namun yang video kedua mungkin tidak bisa kami putar secara lengkap, karena memang cukup panjang dan mungkin akan kita share nanti kalau sudah ada waktu yang mencukupinya. Baiklah Ibu-Bapak sekalian, izin share video yang pertama dan akan kami lanjutkan nanti dengan video yang kedua. Video yang pertama. Bapak Ibu sekalian, apakah sudah bisa mendeteksi adanya video yang kami share? PT Saputli Prakarsa Utama adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perikanan yaitu pembenihan udang fanamei, ikan bandeng, tambak udang fanamei dan cold storage. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1998 dengan kuasa pemegang saham Dr. Randus Haji Ahmad Edi Baramuli. Perusahaan ini memiliki visi yaitu terwujudnya perusahaan PT Saputli Prakarsa Utama sebagai industri perikanan budidaya terintegrasi dan modern serta terkemuka di Indonesia. Perusahaan perikanan budidaya ini didukung oleh sistem mutu perikanan melalui SNI ISO 9001-2015, CPIB, cara pembenihan ikan yang baik, CKIB, cara karantina ikan yang baik, dan CBIB, cara budidaya ikan yang baik, dan Indogap. Sehingga sesuai dengan standar persyaratan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk berstandar nasional dan internasional. Demi menghasilkan benih berkualitas, maka perusahaan ini menerapkan sistem biosecurity di setiap aktivitas pembenihan. Dengan berbagai macam prosedur pembenihan dengan benar sehingga terhindar dari infeksi bakteri yang merugikan agar benih tumbuh sehat dan tahan terhadap penyakit. Keunggulan produk pembenihan udang fanamei menggunakan induk F1 Konabai Hawaii Amerika Serikat, bebas dan tahan penyakit, SPF dan SPR. Laju pertumbuhan tinggi, ADG 0,3 sampai 0,6 gram per hari, tingkat kelangsungan hidup tinggi, SR 80 sampai 100%, umur panen, tradisional 60 sampai 70 hari. Size 80 sampai 100, intensif 110 sampai 115 hari, size 25 sampai 35, irit pemakaian pakan, FCR 1,1 sampai 1,3. Kapasitas produksi benur per bulan adalah 625 juta ekor atau 7,6 miliar ekor per tahun, dengan penggunaan sarana sebagai berikut. Unit 1 terdiri dari 7 modul dan 86 bak. Unit 2 terdiri dari 6 modul dan 120 bak. Unit 3 terdiri dari 3 modul dan 90 bak. Unit 4 terdiri dari 3 modul dan 90 bak.
Keunggulan Nener pembenihan ikan bandeng, menggunakan induk berkualitas hasil domestikasi, menggunakan pakan alami dan buatan berkualitas, laju pertumbuhan tinggi, dan tingkat kelangsungan hidup tinggi. Kapasitas produksi Nener per bulan adalah 35 juta ekor atau 420 juta ekor per tahun, dengan penggunaan sarana sebagai berikut. Unit 1 terdiri dari 3 modul dan 146 bak. Unit 2 terdiri dari 2 modul dan 60 bak. Wilayah pemasaran PT Saputli Prakarsa Utama meliputi beberapa wilayah di Indonesia sebagai berikut. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bontang, kemudian Tarakan. PT Saputli Prakarsa Utama senantiasa akan menghasilkan benih udang dan bandeng yang berkualitas dan unggul. Baiklah, Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan video yang kedua. Namun sekali lagi mohon maaf, mungkin sementara ini kami belum bisa menyajikan hingga penuh. Nanti ada beberapa contoh kegiatan tambak udang yang telah dilakukan oleh PT ini. Selamat menikmati. Tomali Pond is located in South Tomali Village, Tiribulu District, Parigi Regency, Central Sulawesi Province. Land area 50 hectares, cultivation area 71,384 square meters, number of ponds 29, pond size, average square meters, 2,461 square meters, density 225 heads per square meters, harvest plan per cycle 219,750 kilograms. Saini Pond is located in Saini Village, South Tinambo District, Parigi Modong Regency, Central Sulawesi Province. Land area 4 hectares, cultivation area 8,041 square meters, number of ponds 6, pond size, average square meters, 1,340 square meters, density 225 heads per square meters, harvest plan per cycle 23,715 kilograms. Donggala 1 Pond is located in Donggala Village, Kasambar District, Parigi Modong Regency, Central Sulawesi Province. Land area 29 hectares, cultivation area 116,500 square meters, number of ponds 48, pond size, average square meters, 2,427 square meters, density 225 heads per square meters, harvest plan per cycle 408,000 kilograms.
Dongulu 2 Pond is located in South Donggala Village, Kasambar District, Parigi Modong Regency, Central Sulawesi Province. Land area 31,53 hectares, cultivation area 125,000 square meters, number of ponds 50, pond size, average square meters, 2,500 square meters, density 225 heads per square meters, harvest plan per cycle 425,000 kilograms. The company's Lingadon Pond is located in Lingadon Village, Dakopanian District, Talitali Regency, Central Sulawesi Province. Land area 34 hectares, cultivation area 147,500 square meters, number of ponds 59, pond size, average square meters, 2,500 square meters, density 225 heads per square meters, harvest plan per cycle 590,000 kilograms. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta kuliah umum daring ini, mau sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa menampilkan video ini hingga selesai dan memang kalau dibutuhkan, insya Allah nanti kalau masih ada waktu. Baiklah, sudah tiba waktunya kelihatannya, kita sambut dan persilakan narasumber tunggal kita, yang terhormat Bapak Insinyur Tuwuh Tamit, maaf, untuk mempresentasikan materinya. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Tuwuh Tamit, layar sepenuhnya selama kurang lebih 4-50 menit kami serahkan. Monggo Bapak. Maaf Pak Tuwuh, kamera mic-nya belum di on. Terima kasih. Maaf ya, terima kasih Ya. Bapak Perkenalan, Pak. dosen dari Undip ya. Jadi saat kita bertatap dengan Undip, merasa kita masih kecil, Pak. Artinya kita dibesarkan di Undip ya, jadi kita merasa kecil lagi sekarang ini. Jadi terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kemudian para mahasiswa yang mengikuti daring hari ini ya. Semoga nanti paparan nanti bisa memberikan gambaran atau paling tidak memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa yang mana adik-adik adalah bahan yang akan memberikan jawaban tantangan terutama di bisnis di udang ya. Dalam hal ini adalah udang Paname. Bapak dan adik-adik mahasiswa, mari kita mulai. Jadi kita bicara pembenihan udang Paname ya. Phytopenus Paname ini kita nanti mungkin hanya memberikan gambaran garis besar ya. Ini ayam barang kok. Jadi dia mangani magot itu ayam. Mohon maaf Pak Tuwuh, mic-nya tersenggol menjadi off. Oh, Ya, sorry. terima kasih. Terima kasih Bapak ya. Jadi kita ulangi sedikit bahwa udang Paname ini adalah udang yang diklaim sebagai udang yang paling tahan di dunia. Oleh karena itu tidak dipungkiri bahwa di dalam bisnis udang Paname ini banyak menarik atau undang banyak pakar dan pebisnis untuk terjun di kegiatan
udang faname ini, baik di budidaya maupun di marketingnya dan yang lainnya. Jadi dalam kuliah pagi ini kita hanya akan memberikan mungkin garis besar tentang hatchery udang faname, ya. Kemudian sedikit tambah karena kebetulan di hatchery kita ini ada tambak untuk NRD, ya, ah, yang kita kenal dengan tambak supply chain. Kita udah berjalan kira-kira 23 siklus yang ditambah. Jadi kita mulai saja di slide pertama, ya, bahwa untuk pembenihan udang faname ini dibutuhkan, ya, dibutuhkan atau diperlukan sarana dan prasarana. Di mana sarana dan prasarana ini kita bisa kategorikan, ya, sebagai sarana pokok, kemudian sarana penunjang dan pelengkap. Oke, bagi sarana pokok sudah barang tentu adalah bangunan tentang bak, ya. Bak ini nantinya kalau kita uh, adik-adik bisa berkunjung ke suatu hatchery pasti kita temui yang namanya bak induk, ya. Ada bak larva, ya. Kemudian ada bak algae, ya. Kemudian ada tong-tong artemia, tong-tong sarana karantina, ya, saat induk datang itu semua dinamakan sarana pokok, ya. Oke, next. Jadi ini masuk dalam sarana pokok. Ini adalah tong-tong untuk penampungan saat induk yang baru datang dari luar negeri, ya, di mana induk-induk ini harus melalui proses karantina. Bahkan dari bandara sudah dikawal oleh tim balik karantina yang mengamati sampai proses masuk di dalam uh, kolam pemeliharaan ini. Dan SOP yang terjadi di sini. Nah, apabila kedatangan induk itu sudah tiba, kita bisa apa namanya lakukan kegiatan-kegiatan itu semua di bawah pengawalan karantina. Oke, next. Ini adalah contoh kolam-kolam induk, ya, yang tadi kita namakan adalah sarana pokok, ya. Tingginya biasanya luasannya 15 ton kira-kira, tinggi paling kita 60 cm saja. Kolam-kolam ini biasanya dalam satu modul itu terbagi dua bagian, jadi untuk jantan dan betina itu terpisah. Oke, next. Sarana pokok berikutnya adalah bak naupli, ya, bak penetasan yang tadinya ini juga masuk dalam sarana pokok. Next. Kemudian ini yang tadi masuk dalam kategori sarana pokok juga, ini adalah bak-bak larva, ya. Kalau kita lihat itu hampir semua hatchery mungkin hampir sama. Itu ada bak larva dan itu yang di tengah kecil adalah bak panen, ya. Oke, next. Ini juga sarana pokok terutama di bagian algae, ya. Bagian algae. Ada tong-tong intermediate, ada bak masalnya. Ini adalah masuk dalam sarana. Next. Ini juga adalah sarana bak panen, ya, ya, bak panen. Jadi bak panen ini selalu dilengkapi pada setiap kolam-kolam pemeliharaan, ya. Oke, next. Ya, kemudian sarana penunjang, ya. Sarana penunjang ini antara lain adalah next. Nah, ini adalah sarana penunjang, ya.
di mana sarana penunjang ini sebenarnya termasuk kategori di STP ya. STP itu sarana teknik produksi ya. Jadi di situ ada divisi yang namanya divisi STP. Sarananya ada apa ya, ada kolam reservoir ya, ada pressure filter, ada gravitasi. Next. Nah, ini juga kita siapkan adalah sarana penunjang seperti itu. Ada pompa, ada plastik lupa, ada filter manual ya, saringan itu. Kemudian ada filter filter untuk tukar air juga ada, ya, ada pipa-pipa dan batu aerasi ini adalah sebagai kita kategorikan dalam kelompok yang ya sebagai peralatan. Next. Kemudian juga ada sarana-sarana terutama ini yang kaitannya dengan bahan untuk seperti suplemen, pakan induk, obat-obatan, ya, artemia, dan lain-lain. Termasuk algae. Next. Kemudian ada ruangan laboratorium, ya, ada gudang, ya, ada ruang packing. Ini kita kategorikan sebagai sarana yang next. Nah, sekarang ada lagi nama sarana pelengkap. Ya. Next. Di antaranya sarana pelengkap ini adalah kantor. Ya. Ada karyawan kita sediakan juga, kemudian ada pos jaga dan lain-lain. Ya. Next. Kemudian listrik ya. Listrik ini penting sekali karena apa? Ini adalah nyawa kedua ya. Sebagai jantungnya daripada gudang ya. Kalau listrik mati akan semua berdampak negatif. Next. Nah, listrik ini fungsinya adalah sebagai penerangan ya. Kemudian ada pompa semua untuk ya. Di mana juga kita lengkapi juga untuk backup listrik adalah ada genset ya. Genset. Next. Ada blower juga tadi sampaikan ya. Ini untuk membantu oksigen. Ya. Oke, next. Ini ada genset juga harus ada. Next. Panel-panel listrik ya. Oke, next. Ya, oke. Jadi itu 3 kelompok daripada HRE ya. Jadi ada sarana pokok, penunjang, dan pelengkap. Kemudian di dalam pengelolaan hatchery ini sesungguhnya bisa kita bagi menjadi beberapa divisi ya. Jadi kalau kita lihat hampir semua hatchery kita memiliki yang namanya divisi STP ya. Divisi STP ini adalah divisi yang mengelola tentang kualitas dan kuantitas air yang dibutuhkan untuk kegiatan aktivitas di hatchery. Next. Nah, ini sasaran untuk pengelolaan air itu adalah memberikan baku mutu air yang nantinya bisa disediakan ke arah bagian induk, bagian larva, bagian algae, kemudian bagian packing juga ya. Syarat-syarat mutu itu harus kita penuhi. Yang sering muncul antara lain salinitas mesti kita perhatikan. Ini sebenarnya masuk di dalam kategori pemilihan wilayah ya, lahan untuk pembuatan hatchery ya. Sebenarnya kalau kita bisa detail dari depan itu mesti kita memilih lokasi di mana bisa mungkin air laut itu konsisten di 30 sampai 30 ya atau 35 pun masih bisa ya. Yang bisa dihandle
salinitasnya. Apalagi kalau kita bisa memiliki sumber air tawar yang bagus, maka semua itu bisa kita siasat. Masuk di dalamnya adalah ada pH, ya, biasanya sekitar 7,8 sampai 8,5. Nah, kemudian ada alkalinitas yang harus kita manage juga, suhu juga harus kita manage, ya. Dan oksigen kita manage juga dengan menggunakan di hampir semua kegiatan di hatchery itu sebenarnya kegiatan yang bisa dikontrol dengan baik oleh SDM yang kita siap. Next, next Pak. Melakukan aktivitas di hatchery, pasti kita harus ada sumber air yang syaratannya harus kita penuhi. Dan air itu harus kita endapkan, ya. Ada sterilisasi, sebenarnya sterilisasi itu masuk ke dalam klorinasi, ya. Nah, kemudian kita juga biasa dilengkapi ada ozon, ya, ozon sistem, kemudian ada UV, ya. Setelah air itu semua melalui proses, ya, baru kita masuk reservoir di mana air yang siap pakai ini adalah sudah kita setting sedemikian rupa, termasuk kuantitasnya, kualitasnya, sehingga nantinya bisa digunakan oleh divisi induk, divisi larva, akan alami, ya, dan di delivery dan packing, ya. Next. Ini kira-kira flowchart pengelolaan air ini, ya. Kalau itu kita lihat adalah ada sumber air laut, dan kita ada pressure, ya, kemudian ada kita kolam pengendapan di kolam pengendapan ini dilakukan ada treatment klorinasi, dan ada pressure lagi, kemudian kita lanjutkan ke namanya sand filter, biasanya kita buat ada di menara, ya, dan kita masuk kolam yang siap pakai. Yaitu tadi ada divisi larva, ada divisi algae, ada divisi hidup, ya. Nah, ini gambaran saja lautnya, kira-kira pemasangan pipa laut kira-kira. Kalau di tempat kita kebetulan di depan itu ada palung yang dalamnya sampai 200 meter, di mana jarak dari pipa itu kira-kira 200 meter juga. Jadi ini sangat memberikan peluang bagi hatchery kita, di mana sirkulasi air secara tahunan itu sangat bagus, ya, dan tidak berdampak yang negatif sepanjang tahun, ya, sepanjang tahun. Jadi hatchery kita bisa beroperasi sepanjang tahun tanpa henti. Jadi kita sudah coba 10 tahun ini, kita bisa mengatakan bahwa tidak ada hari tanpa penur, ya. Jadi ini keberuntungan kita karena kebetulan posisi kita adalah sangat strategis, kemudian manajemen juga sangat support untuk melakukan kegiatan hatchery sebagai kegiatan industri, ya, di mana bisa dikelola secara terus-menerus. Oke, next. Ini adalah contoh filter-filter yang dipasang di depan ujung pipa laut, ya. Ini adalah filter yang kita setting dengan menggunakan arang, ya. Nah, fungsinya arang ini adalah karena biasanya musim tertentu itu banyak ubur, kalau ubur ini bisa handle, ya. Jadi fungsi arang ini bisa netralisir telur ubur-ubur sehingga bisa tidak masuk ke dalam. Next. Nah, ini contoh pressure filter. Jadi semua pompa melalui pressure.
Karena di dalamnya itu yang pertama step awal itu ada arang lagi juga yang dana adalah untuk pembunuh tadi ya. Next. Ini adalah contoh tandon tadi, air yang sudah dipompa. Kita sudah lakukan klorinasi ya, dan kita biasanya kita biarkan sampai 6 jam atau 8 jam. Kemudian kalau kita uh, sangat membutuhkan air dengan urgent, maka bisa kita percepat dengan kalau belum netral bisa kita netralisasi dengan natrium tiosulfat. Dosisnya nanti akan. Oke, next adalah contoh kegiatan memberikan chlorine di dalam Pak tambungan air. Oke, next. Nah, ini adalah daripada bak-bak ya. Hanya contoh saja, termasuk filter-filter yang ada tadi, arang pasir dan kuarsa dan lain. Next, ada pressure lagi tadi, ya, kita kasih karbon. Next, ini adalah contoh sand filter ya, dibuat ke macam menara ya, sehingga kita nantinya turun menggunakan gravitasi. Next, ini sama ya, di penambungan. Next. Nah, ini adalah IPAL ya. Jadi di semua divisi yang kita miliki, seluruh cabang baik tambak maupun HD, kita sudah semuanya memiliki di ujungnya ya, di poinnya adalah ada IPAL ya, pengolahan limbah ya. Karena ini penting sekali. Nah, biasanya sebelum kita berjalan juga kita ada surveillance, terutama CBIB ya, itu ke pasti kita, di mana IPAL ini penting. Nah, jaga lingkungan sekitar kita diharapkan lebih aman dan berkelanjutan. Next. Nah, sekarang kita air tadi sudah kita olah, sudah kita persiapkan dengan baik segala kualitas dan kuantitasnya, maka kita mulai manfaatkan masuk ke dalam wilayah induk udang faname. Next. Nah, ini yang perlu dipersiapkan dalam penerimaan induk. Sebenarnya ada proses sebelum penerimaan ya dari induk. Kebetulan kita paling lama adalah menggunakan induk dari Hawaii, dari KB ya, dari Kona itu adalah salah satu pulau terluar di Hawaii sana. Ya. Jadi, kita sudah lama menggunakan induk Konabe yang dari Hawaii. Kemudian sekarang ada update karena kebetulan yang di Hawaii itu ada domestikasi di Bali ya. Jadi ada KBI Konabe Bali ya. Kita tetap mempertahankan adalah mencari bahan yang kita harapkan bisa pure dari sumbernya ya dari Amerika ya. Jadi kita sekarang update ada induk dari Florida ya, dari benchmark dan juga ada sebagian dari Texas yang baru-baru ini kita calling dengan nama Blue Genetic. Blue Genetic. Sebenarnya ini dari Meksiko, tapi karena Meksiko ada kesulitan komunikasi kita sehingga diarahkan melalui Texas. Dengan lewat Texas kita ada kemudahan. Jadi itu update induk ya. Jadi sumber induk sekarang betul-betul bersaing dari beberapa sumber yang muncul setelah pernah WHO itu mulai kurang aktif ya karena dimulai in bisnis karena COVID terutama ya sehingga membuat pernah di Bali. Nah ini induk yang kita terima pasti sebelum datang kita udah siapkan wadah-wadahnya, tong-tong untuk nampung, ya.
semua disterilisasi, ya, kita siapkan tabung oksigen untuk membantu ini adaptasi awal nanti. Dan semua kita isi air dan kita siapkan. Next. Nah, ini induk yang itu kita mulai masukkan di tong karantina ya, karantina. Ini kalau kita lihat boxnya harus yang datang itu harus kita buka, kita cek styrofoam ya, kantong-kantongnya kita cek dan semua kita ukur itu. Oh, ya. bibitnya, tapi Dan kita induk itu kita apa namanya semua kantongnya kita buka, kita hitung angkanya, yang mati berapa, yang hidup berapa, ya. Kemudian kita juga hitung panjangnya, ya beratnya, semua kita identifikasi, segala data-data semua masuk, baru kita masuk ke tong yang udah kita siapkan. Next. Ya, jadi ini eh, tadi tong yang udah disiapkan tadi ya. Nah ini eh, setelah induk tadi masuk ya sudah kita adaptasi, sudah kita eh, masukkan ke Baindu, kemudian tetap dalam pengawasan tim karantina ya. Jadi kurang lebih 1 sampai 2 minggu, eh, di mana kegiatan karantina ini adalah melakukan PCR ulang ya. Walaupun kita sudah ada sertifikasi PCR dari Amerika, kita tetap ulang di Indonesia sini, di Bali karantina di Sulawesi sini. Kemudian setelah lepas bahwa induk itu layak tidak terjangkit virus apapun, maka baru kita deklarasi bahwa induk itu adalah milik kita. Jadi kita mulai bekerja. Ya. Nah, langkah awal untuk itu adalah step yang kita namakan ablasi mata ya. Ablasi mata. Jadi ablasi mata ini penting karena mungkin ada adik mahasiswa ya sudah mengenal tentang istilah ablasi ini karena ini sebenarnya yang menemukan mungkin kalau nggak salah Pak Made ya, parah ya. Ablasi mata ini adalah mempercepat kematangan gonad ya. Dan uh, metodologi ini masih sangat favorit. Hampir semua hatchery menggunakan model ablasi mata untuk mempercepat kematangan. Ablasi mata itu sendiri dilakukan oleh tim Indo ya, mesinnya sudah terlatih, ya, terlatih. Bahan yang disiapkan tetap ada yang namanya ada di situ ada iodin ya, ada net, ada uh, semacam gunting pinset ya untuk memotong, kemudian ada kompor gas juga untuk pemanasannya ya. Sehingga saat memotong itu harus cepat. Mungkin kegiatan semacam ini akan mudah dimengerti oleh adik-adik mahasiswa adalah saat melakukan PKL ataupun kunjungan. Jadi ini bukan hal yang sulit, ya. Merasa akan mudah dibawa. Next. Nah, setelah ablasi mata ini, ya, nantinya kita mesti DDG sama MBR. pengaturannya, populasi air, ya, kemudian ada 60. pembersihan pada air ya, yang ada di 60 jadi cuma 30. Pak Induk ya. Kemudian kegiatannya adalah sebenarnya kita udah buat atau kita setting bahwa Pak Induk itu berbentuk bundar ya dengan ada central drain di tengah ya. Jadi itu sangat memudahkan dalam pembersihan dan itu sangat sangat biasa sekali dan mudah anak-anak atau karyawan melakukannya. Next.
Setelah induk ablasi kita udah lakukan sirkulasi rutin setiap hari ya. Biasanya dalam 3-4 hari kita bisa melakukan sampling ya. Di mana induk yang matang telur itu sudah mulai nampak ya. Nah, dari hasil sampling ataupun induk yang sudah matang ronat itu, maka kita bisa ambil ya. Kita ambil, kemudian kita pindahkan ke bak jantan ya, bak jantan. Bak jantan ini terpisah dari bak betina ya. Kemudian setelah kita masukkan, mama kita sampling pagi ya. Jadi kita masukkan ke jantan, kira-kira nanti sore jam 4 itu sudah kita cek lagi. Sampling induk yang kawin. Yang metit ada berapa? Biasanya kita ada patokan bisa angka 10% dari jumlah. Bisa 15%. Jadi itu semua tergantung daripada lingkungan yang kita bentuk ya. Baik pakannya, kemudian sirkulasi pengelolaan airnya itu berpengaruh ya. Nah, induk yang tadi sudah kawin, ya, kita akan ambil sampling juga. Yang kawin itu berapa, kita ambil, kita pindahkan ke kolam pelepasan telur. Kolam pelepasan telur. Nah, kemudian induk yang tidak kawin, kita akan kembalikan ke bak asal mula induk betina. Yang dipindah adalah induk betina. Induk jantan tetap berada di baknya masing-masing. Oke, next. Nah, setelah dipindah di bak pelepasan telur itu kita lihat bahwa telur sudah lepas, jadi kita lakukan pengadukan telur. Kemudian pengadukan ini sebenarnya ada beberapa strategi, bisa menggunakan alat atau bisa manual. Kebetulan kita sangat cinta menggunakan manual ya, jadi itu anak-anak mengaduk telur yang sudah lepas. Setelah lepas itu mungkin kira-kira 11 jam akan menetas. Setelah menetas kita panen. Ini juga semua kegiatan ini di beberapa hatchery bisa berbeda ya. Ada yang telur dipanen dulu, dibersihkan, disterilkan dulu, ada yang langsung. Jadi semua baik-baik saja. Yang penting penanganannya adalah mengikuti SOP yang sudah digunakan. Next. Nah, sekarang adalah naupli yang sudah panen itu kita seleksi yang paling mudah adalah menggunakan ototaksis ya. Jadi kita tampung di dalam tong, kemudian kita kasih lampu, kita matikan aerasi, maka naupli akan mengumpul dengan sendirinya. Di mana naupli yang kita anggap sehat adalah akan lebih cepat naik ke atas. Kemudian kita koleks ya, kita kumpulkan, masukkan dalam ember yang sudah kita siapkan. Next. Bagi ya. Setelah kita kumpulkan dalam satu ember, baru kita mulai hitung ya. Nah, berapa naupli yang kita dapatkan di kegiatan penetasan tadi ya. Penghitungannya adalah mungkin adik-adik mahasiswa tahu alat-alatnya semua ada petri ada motor dan lain-lain. Itu secara sampling ya, dan itu sangat mudah ya. Biasanya pertanyaan ini muncul manakala kita mendapatkan tamu yang perikanan ya. Nanti akan dianggap sulit mengikuti ya. Padahal kegiatan ini sangat mudah dilakukan karena kita hanya menggunakan sampling saja. Oke, next. Nah, setelah kita hitung, maka kita akan melakukan penebaran naupli. Nah, penebaran naupli ini sudah kita siapkan bak-bak larva tadi ya. Setelah naupli menetas, kita hitung ya, kita akan tebar
di bak-bak larva yang sudah disediakan, ya. Di mana kepadatannya adalah ini juga kalau adik-adik lihat di uh, beberapa hatchery, maka kepadatannya ini adalah tergantung daripada fasilitas yang kita miliki, SDM yang kita miliki. Biasanya sih kisar antara 100, 150, ada yang 200. Next. Nah, setelah tadi tebar di larva, kita anggap itu tadi sudah masuk dalam wilayah tim larva, ya. Ini adalah pakan, ya, untuk pakan induk, ya, pakan induk. Jadi kalau kita lihat itu kita pakai asumsi konversi 50%, ya, dari berat badan daripada induk, ya. Jadi kalau kalau induk kita posisi beratnya umpama 40 gram, nah kita jumlahnya adalah ada 400 ekor, ya. Kita hitung biomasnya berapa, kita ambil 5% pakan yang. Kemudian dari 50% itu kita juga bisa uh, bagikan lagi pakan apa yang kita bagikan, ya. Apakah cumi saja kah, atau cacing saja, atau dua-duanya, ya. Nah, kalau ada cacing, ada cumi, di kita menggunakan untuk jantan, ya, uh, porsinya adalah 7%, 30%. Sedangkan kalau betina 80%. Tapi ada juga yang 50-50 juga ada. Ini adalah tergantung daripada SOP hatchery itu. Next. Nah, sekarang kita beralih ke pakan alami, ya, plankton. Nah, kebetulan yang kita pakai di sini adalah Thalassiosira SP, ya. Tapi di beberapa hatchery bisa menggunakan yang lain, ada yang skeleton 5, ada yang Chaetoceros, ada yang dua-duanya, ya. Itu tergantung SOP yang mereka pakai masing-masing. Next. Nah, jadi ini di plankton kita ini, ya, kita ada yang namanya peralatan-peralatan, ya, terutama adalah peralatan di uh, kultur murni, ada juga yang massal, ya. Ini adalah peralatan toples-toples, kemudian ada uh, alat sterilisasi, autoclave, ya, ada alat pencuci, ya, ada sabun juga, ada kontainer-kontainer 10 liter, ada yang 5 liter, ada Erlenmeyer, ya. Next. Nah, kita ada kultur murni juga. Jadi sebelum ke massal kita ada kegiatan kultur murni, di mana kultur murni ini kita bisa melakukan mediasi dulu, ya. Jadi kita membuat media agar, di mana media agar ini nanti diproses, ya. Dan juga kalau kita lihat itu ada petri dish, ya, ada uh, ada apa namanya, analis, ya, ada silikat, ada FPCL, episim, dan lain-lain. Nah, di situ nanti kita buat kultur murni, ya. Kalau adik-adik berkunjung ke hatchery, itu untuk di hatchery kita sangat open sekali, mana kita juga melakukan MOU dengan semua sekolah kejuruan, masuk politeknik dan universitas. Hampir seluruh Indonesia kita ada MOU, ya, terutama di Sulawesi dan bagian timur sampai Papua, Borneo, Tarakan, STP juga, ya. Jadi ada kegiatan yang namanya PKL di sini. Jadi hampir setiap hari itu ada PKL di kita. Nah, itu kegiatan kultur murni, ya. Jadi membuatkan uh, bahan baku algin nanti yang bisa kita simpan sampai 6 bulan, ya. Kita bisa simpan. Jadi dengan adanya kultur murni ini
kita tidak lagi beli ataupun minta tetangga hatchery untuk menyambung ya atau menyambung produksi algae saat kekurangan. Jadi kita udah sediakan betul-betul panjang masa ya, stoknya kita siapkan. Next, Pak. Nah, ini adalah masih dalam skala lab ya, kita lakukan di dalam laboratorium dari tadi yang dari media agar kita telur di Erlenmeyer 200 dan ke 500, kemudian ke 1000, dan nantinya bisa dilakukan produksi massal. Next. Nah, ini masih di dalam lab ya. Ini adalah di skala liter ya, 10 liter ya. Nah, terakhir yaitu 10 liter. Next. Nah, ini setelah tadi sudah siap ya, baru kita pindah ke intermediate ya. Intermediate ini adalah step di mana dari laboratorium keluar, kemudian dari intermediate ini kita lanjut ke produksi massal yang nantinya adalah diberikan sebagai makanan larva. Next. Nah, ini adalah kegiatan tumbuh massal. Kalau tadi intermediate itu masih dalam bentuk tong fiber ya, hanya sekitar 2 ton ya. Jadi kita udah mulai massal yaitu bak-bak konkret ya, ya antara 10 sampai 15 ton. Jadi, tergantung kebutuhan mau buat berapa bak adalah disesuaikan dengan stocking larva yang kita lakukan di setiap hari. Ini kegiatan ini terus menerus kita sinkronkan dengan divisi larva ya. Kegiatan itu sudah kita setting ya, harus buat plankton berapa liter dan sesuai kebutuhan larva yang mau digunakan. Next. Nah, kemudian kita masuk ke divisi larva ya. Jadi tadi plankton sudah jadi, kita larva sudah stok tadi ya. Next. Nah, kita tetap melakukan kegiatan pembersihan dan kolam ya. Semua kita lakukan seperti kegiatan di Aldi tadi juga semua kita tata aerasi semua, dan sebelum bar kita mesti melakukan pengeringan dulu, kemudian sterilisasi. Next. Ini adalah perlengkapan aerasi ya. Itu ada pemberat, ada batu aerasi ya, ada apa namanya, alat-alat ini harus disterilkan lebih dulu ya. Next. Nah, ini alat-alat gayung juga. Ini gelas ini adalah untuk nimbang makan ya. Next. Mohon maaf Pak Tuwo, waktunya tinggal 5 menit. Terus. Oke, next ya. Nah, ini mulai kegiatan di larva ya. Di larva ini mulai udah steril, ini disterilkan. Terus next. Nah, ini ada pengisian, ada filternya tadi yang sudah kita siapkan. Next. Nah, ini mulai penebaran naupli ya. Penebaran naupli tadi yang sudah dihitung. Next. Nah, kemudian monitoring ya. Monitoring perkembangan larva. Jadi ada mikroskop, ada makro ya. Makro ini secara visual, teknisi biasa melihat setiap hari. Nah, kemudian mikroskopnya adalah kita lihat di dalam laboratorium apakah ada masalah dengan larva itu sendiri. Next.
Ini contoh-contoh naukli ini. Nauklinya ada uh, masalah hak, gamis kah, atau divorce kah. Next, isunya juga sama. Aktifannya kita lihat, ya. Kemudian badannya semacam apa, ya. Garibisnya semacam apa, matanya kayak apa, dan nama next. Nah, suya dua, sudah nama mata terutama. Next. Suya tiga udah lebih lengkap lagi. Oke, next. Ini udah misis. Rasa adik-adik udah paham semua. Next. Ya, ini misis. Next. Misis tiga, ya udah mulai nampak itu kaki renangnya mulai. Next. IPL ya, kaki renang sudah mulai panjang ya. Next. Ya, next. Ya. Dan ini adalah manajemen pakan ya. Sepakan ini mesti ada apa? Fitoplankton ada, zooplankton itu adalah artemia, kemudian pakan buatan. Next. Fitoplankton juga ya. Plasiosera itu ada tanya pemberian pakannya. Mungkin ada adik bisa baca nanti. Next. Ini salah satu kebutuhan kita pakai InBio ya. Jadi ada artemia yang siap pakai ya. Next. Ada rumusnya juga. Oke, next. Ini pakan buatan. Ini juga setiap hatchery akan uh, buat pakan buatan yang berbeda penggunaannya ya. Karena tergantung fasilitas dan SOP yang mereka. Next. Ini penimbangan pakan. Next. Nah, manajemen kualitas air kita ada ganti air, ya ada probiotik, kemudian ada uh, pengecekan kualitas air, di mana kalau ada yang lari pasti kita handle, kita atasi. Next, yaitu pengisian penambahan air itu kegiatannya tambah. Next, ini adalah probiotik ya, aktivasi saja. Oke, next. Ini pengecekan kualitas air, kita lakukan hampir setiap hari. Next. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah di QC. Nah, QC ini melakukan uji stress test ya, dan semua parameter yang harus dilewati oleh produk kita sebelum kita kirim ke Sabah ya. Next. Ya, ini adalah pengecekan sampel ya untuk pengamatan kualitas air. Next. Sama suhu ya. Ini keluar. Next. Ya, indoornya adalah mikroskopis. Dia ada salinitas di dalam. Tadi ada kali dan lain-lain. Next. Ya, di pengamatan laboratorium ya, secara rutin kita hampir setiap hari kita lakukan. Tujuannya adalah untuk bahan baku mutu kita itu harus betul-betul memenuhi standar yang sama SNI ya. Wah, nggak tahu deh. Aku dari tadi nggak pakai WiFi. Ya, next. Ini mikroskopis ya. Ini bisa dilihat kita melakukan pengamatan harian juga semua. Ada hepatonya, ada bibirnya berapa, makannya kayak apa ya, dan lain-lain ya. Ini hampir semua hatchery melakukan ini karena ini penting sekali untuk memberikan counter saat terjadi masalah di larva. Next.
Ini juga ya, jadi eh, apakah pengamatan itu ada nekrosis, ada serangan patogen atau tidak, itu kita lakukan pengamatan terus. Oke, next. Ini juga pengamatan naupli ya. Jadi, dia lengkap bodinya atau ada handling yang salah sehingga mengakibatkan silianya pada patah atau memang secara genetik sudah rusak ya. Next. Pada udang ya, kurasa adik-adik tahu semua ya. Tadi referensi apa biasanya tidak banyak kegiatan ataupun semacam ini. Oke, next. Nah, setelah PL itu jadi, udah kita melalui uji dan lolos, maka PL itu adalah layak jual. Ya. Nah, layak jual harus kita packing, ya. Kita panen dan kita packing. Next. Itu kalau flow-nya di packing itu kita uji mutu dan kita panen, kemudian kita persiapan packing, packing dan kita delivery ke nasabah, ke berbagai tempat di Indonesia. Oke, next. Nah, ini adalah uji mutu benur ya. Nah, uji ini yang nantinya tujuannya adalah memberikan modal besar di dalam budidaya tambak ya. Nah, oleh karena itu semua hatchery hampir semuanya adalah harus melewati ujian mutu ya. Dan ini nantinya akan distandarkan. Nah, karena mungkin RSMI belum clear ya. Kalau udah clear mestinya itu adalah sebagai acuan semua standarisasi di next panen tadi ya. Ini hanya gambar-gambar panen ya. Nah, yang mau di packing ya, dan dibawa ke area delivery packing dan delivery. Next. Nah, persiapan packing. Ada alat, ada macam-macam di situ. Next. Nah, itu ada chiller, ada tong penampung belur, ada gayung, ada baskom, ada scoop ya, ada karet, ada kantong plastik ya, ada oksigen ya. Nah, semua adalah ini peralatan untuk packing ya, delivery. Oke, next. Nah, ini masih tadi itu ada benur yang ditambung warnanya hitam karena udah diisi ya. Next. Nah, ini packingnya. Di air dulu dalam kantongan, belum diberi oksigen. Next. Nah, ini packing. Oke, next. Kita baru melakukan pengirim standar takarannya sudah kita melalui ya, sudah bisa tahan berapa. Terus sementara ini kita terpanjang adalah ke Bengkalis ya, bisa sampai 40 jam. Oke, next. Nah, hatchery kita anggap sudah selesai ya gambaran besarnya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa boleh. Ini budidaya Paname ditambah itu kebetulan karena di dekat kita ada supra intensif yang biasanya kita lakukan penebaran sampai 1.000 ekor per meter ya, meter kubik ya. Jadi kebetulan dekat, jadi bisa kita handle dengan. Dan biasanya di ini ajang trainingnya anak-anak yang baru fresh graduated ya. Kurasa kalau waktunya nggak cukup, mungkin untuk hatchery sekian saja dulu. Terima kasih. Dan apabila ada kekurangan, kata-kata yang kurang berkenan, maaf. Ya. Dan mungkin kalau ada sedikit atau banyak pertanyaan juga boleh. Tapi dalam hal ini kita sudah merasa dalam satu keluarga ya. Artinya pertanyaan di sini adalah mungkin kita minit sesuai waktu yang kita miliki. Tetapi saya sendiri
sangat membuka. Seandainya ada diskusi ataupun baik personal maupun melalui WA, telepon, kita open welcome ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuh Tamit atas presentasi yang sangat menarik dan informatif, luar biasa ini. Menurut catatan kami, pesertanya pernah melebihi 280 peserta, luar biasa. Dan ada yang menginformasikan secara pribadi pada saya bahwa perusahaan ini cukup besar dan mudah-mudahan berharap ada mahasiswa ataupun siapapun yang hadir di sini bisa bekerja di sana. Mudah-mudahan sangat terbuka, Pak Tuh Tamit. Baiklah, kita masih punya waktu 10 hingga 15 menit. Hadirin peserta kuliah umum yang daring sekalian, sekarang kita akan beralih ke sesi tanya jawab tentunya. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan klik emoticon, angkat tangan pada menu Zoom, atau dapat juga menuliskannya di ruang obrolan. Silakan, kami tunggu. Namun demikian, kelihatannya ada, tadi saya membaca 1 atau 2 pertanyaan. Baiklah, akan saya bacakan ya, Pak Tuh Tamit. Ini mungkin komentar ataupun juga bisa nanti perlu ditanggapi. Akhir-akhir ini ada perhatian besar terhadap praktek ablasi mata karena alasan kesejahteraan hewan. Kedepannya ada baiknya PT Esa Putli juga mulai memikirkan teknik untuk mempercepat pematangan gonad induk tanpa melakukan ablasi. Beberapa perusahaan besar di Amerika Tengah telah memulai berhasil mengembangkan metode tanpa ablasi, di mana produksi tetap berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Ini pertanyaan ataupun komentar dari Mbak atau Ibu Lisa Rulianti. Komentarnya, monggo tanggapannya Pak Tuh. Oke, terima kasih Bu Lisa ya. Itu teman dari Jepara ya, dari Bali Jepara ya. Sudah kenal. Ya, Assalamualaikum. Itu saran Pak, saran enggak usah Ya, terima kasih sarannya. saran saja Pak. Ide semacam itu memang muncul di akhir-akhir ini ya, dan mungkin itu apa namanya analisis yang lebih matang lagi, karena kebutuhan bisnis kita mestinya kita mesti kategorikan di dalam step yang mana ya. Kalau kita masuk di dalam step yang mencari kebutuhan primer saja, mungkin itu memang itu tidak mungkin dilaksanakan Ibu ya. Tapi mungkin kalau kita udah masuk di dalam step bukan kebutuhan primer lagi, tapi ada entertain, ada riset pengembangan ilmu, mungkin itu apalagi masuk ke agama ya. Jadi itu mesti kita akan mengarahkan ke sana nantinya ya. Apalagi kalau sudah menjadi regulasi baku, kurasa itu sangat baik. Jadi kita akan mengenal secara keseluruhan. Jadi namanya membahagiakan hewan juga ada, ya, membahagiakan manusia juga ada, dan lain-lain Ibu Lisa ya. Mungkin barangkali di Jepara sudah memulai itu ya. Jepara itu belum Pak, cuman kita sudah memulai untuk melakukan beberapa riset untuk tanpa melakukan ablasi Pak. Jadi ada beberapa yang telah kita lakukan dan ada keberhasilan dan memang belum kita publikasikan. Namun kalau untuk yang ke depannya ini kan hanya semacam wacana Pak. Jadi ada bincang-bincang akhir-akhir ini kan di di Global Seafood Alliance itu, jadi sudah sekali. Ada untuk bincang-bincang. Lagi pula di CPIB juga kan ada Indo GAP yang juga ada animal welfare dulu Pak. Seperti itu Pak. Pak Tuh. Ya, itu bagus Bu Lisa ya. Jadi memang akhir-akhir ini mencuat wacana begitu ya. Dan saya meyakini bahwa di kita akan bisa, karena apa? Kita punya fasilitas untuk menampung induk yang lebih banyak ya. Artinya kita nanti acuannya adalah
biasanya karena kita perusahaan yang profit oriented Bu, jadi mungkin nanti kalau dirasa dalam flow kita sudah aman, akan mungkin itu akan lebih mudah dilaksanakan ya. Saat flow kita lebih aman ya. Nah, kalau cash flow kita lebih aman, sama ya. Jadi karena untuk melakukan non ablasi pasti kita akan melakukan penambahan modal induk mungkin bisa 2-3 kali lipat ya. Tapi ini penting karena adalah tujuannya adalah sasarannya adalah untuk budidaya yang lebih aman lagi dan berkelanjutan. Oke, itu mudah-mudahan riset di Ibu Lisa di Jepara kalau ada wacana itu di blow up saja terus menerus. Jadi kita nanti sebagai praktisi mungkin akan tidak saja mengikuti. Ya Bu, terima kasih. Pak, nanti eh, senang sekali kalau diundang ke sana lagi. Boleh Bu, datang saja sini. Iya, salam sama Pak JM ya Pak, Ya, ya. sama Pak Sadrudin ya. Terima kasih Ibu ya. Mungkin ada yang lain. Ada yang lain Ibu? Sepertinya ada pertanyaan satu lagi, Pak. Karena saya mendapatkan informasi bahwa di kampus itu koneksinya mati. Mungkin sepertinya listriknya mati. Apa itu? Sebentar, Pak. Sebentar. Bisa diulangi pertanyaannya? Baik, mohon maaf Pak Tubuh karena ada kesalahan teknis. Jadi sepertinya koneksi di kampus itu mati. Jadi saya mungkin sedikit mengambil alih untuk moderatornya. Ada pertanyaan lagi Pak Tubuh tadi yang kedua dari Bapak Alki Satria. Terkait ini apa selamat siang, saya Alki Satria izin bertanya Bapak dan selamat siang untuk Bapak Ibu dosen, semoga selalu diberikan kesehatan. Pertanyaan saya Bapak terkait pakan alami penggunaan alga pada skala massal. Tadi dijelaskan bahwa bak kultur massal volume 20 ton menggunakan alga sebanyak 2 ton. Berarti bibit alga 10%. Yang mau saya tanyakan, referensi atau perhitungan penggunaan bibit 2 ton atau 10% untuk skala massal. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait musim berdiding atau pemeliharaan, bagaimana antisipasi dari hatchery Bapak Tuh untuk kondisi tersebut? Terima kasih Bapak sebelumnya. Monggo Pak Tuh dijawab, Pak. Oke. Untuk skala 20 ton tadi kita menggunakan intermediate 2 ton ya. Jadi Iya, memang itu adalah SOP kita ya. Jadi di mana SOP ini adalah fleksibel, di mana mungkin di beberapa hatchery akan sedikit berbeda, ada yang mungkin sama, kalau memang itu adopsinya dari sumber yang sama. Dan itu biasanya nggak masalah karena kita ada pengecekan kepadatan sel di massal ya. Jadi yang penting adalah hasil kepadatan yang kepadatan sel massal yang siap diberikan kepada larva itu adalah terdeteksi hitungannya sehingga volume air yang akan kita berikan untuk makan itu kita sudah bisa hitung. Itu ya yang pertama. Yang kedua tadi apa lupa saya. Terkait pemeliharaan sebagai antisipasi dari hatchery, bagaimana musim pemeliharaan, bagaimana antisipasi dari hatchery? Betul. Jadi di hatchery kita adalah barangkali satu-satunya hatchery yang non-stop ya. Mungkin di Indonesia baru kita mungkin. Kita udah 10 tahun non-stop ya. Dan saya yakini adalah baru kita. Ya. Mungkin di beberapa hatchery mungkin ada off 1 bulan, 2 bulan, atau berapa ya. Tapi untuk kita, memang kita dulu kita tahun 14 itu kita ajukan slogan bahwa tidak ada penurut, tidak ada hari tanpa penur ya. Mungkin asal mula wacana itu pasti ada
argumentasi kenapa harus tiap hari ada penuh, kapan pengeringannya, kapan istirahatnya. Jadi kita buat rencana itu karena kita memiliki fasilitas yang cukup untuk melakukan itu. Antara lain adalah kita punya unit yang lumayan banyak ya, di mana kita bisa berjalan secara terus-menerus. Kemudian untuk antisipasi eh, apa bahan cuaca ya ataupun musim ya di sepanjang tahun. Kebetulan kita udah lewati 10 tahun juga ya bahwa musim hujan juga kita bisa produksi, musim uh, kering juga kita bisa produksi. Yang terutama kita antisipasi adalah suhu ya. Kebetulan suhu kita setting tanpa menggunakan heater. Jadi kita menggunakan fasilitas atap ya, atap. Kita pakai atap clear itu kalau lihat dalam bak larva itu adalah ada apa namanya fiber yang tembus ya, atap yang terang ya. Jadi itu yang membantu suhu kita saat musim hujan ya. Kita cukup dengan menutup jendela pintu kita bisa suhu terjaga ya. Nah, kemudian kayak kualitas air di laut itu ada fluktuasi juga, terutama alkalinity ya. Itu bisa kita adjust, kita ada treatment untuk membuat alkali biar kita bisa terpenuhi sebagai standar yang kita harapkan. Jadi eh, terutama suhu ya. Jadi perubahan iklim itu terutama suhu. Yang lain salinitas karena kita tadi kebetulan kita mempunyai lokasi yang strategis tidak terpengaruh ya. Jadi salinitas kita masih layak untuk kegiatan nature sepanjang masa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tuh. Jadi luar biasa ya Pak. Hanya ada di perusahaannya Bapak itu ya tadi apa namanya aplikasi tersebut. Apakah Saudara Alki sudah terjawabkan tadi pertanyaannya? Atau sudah cukup jelas? Sepertinya sudah cukup jelas ya, karena waktu sudah habis sepertinya. Jadi satu lagi pertanyaan Bapak, ada yang ditanyakan oleh satu peserta lagi, oleh ini Kak, tingkat saya Mbak Niken Septiana Ogara, BDP 2007. Saya adalah salah satu praktisi di pembenihan udang fanami yang bekerja sebagai QC. Saya ingin menanyakan perihal pengamatan kesehatan benur, khususnya bolitas. Beberapa petambak menjadikan bolitas sebagai tolak ukur atau parameter kesehatan untuk scoring benur. Saya kesulitan mencari jurnal atau artikel ilmiah tentang bolitas ini, khususnya pada stadia PL. Apakah di PT EPU juga melakukan pengamatan pada parameter bolitas? Tuh, kemudian pertanyaan kedua, Pak, dengan Mbak. Oh, sama. Oh, sama, Bapak. Pertanyaannya itu, monggo Pak bisa dijawab. Oke, terima kasih. Ini memang ada tanya tentang bolitas ya. Memang ini agak agak umum. Bahkan uh, itu kalau nggak salah masuk di dalam pembahasan RSNI ya sekarang yang top. Jadi kualitas ini mungkin banyak diamati adalah saat kita masih stadia awal ya, stadia awal. Karena apa? Karena saat PL besar itu kualitas ini akan menjadi bias manakala kita udah hepatonya udah tertutup dengan lipid yang banyak ya. Jadi itu biasanya kurang valid ya. Jadi kita kualitas hanya perhatikan di stadia awal ya, stadia awal. Saat PL besar itu kita memang uh, tidak melakukan itu ya karena uh, bias itu yang tertutup oleh lipid yang sudah tinggi. Itu Mbak kira-kira. Terima kasih Pak. Tuh, bagaimana Mbak Niken? Apa sudah terjawabkan Mbak? Sudah ya. Baik. Mungkin sepertinya ini ya, mungkin apa namanya? Ada satu lagi Pak Tuh, mohon maaf dari Pak Imsa. Monggo Pak Imsa
yang angkat tangan dari tadi, sejak tadi. Silahkan ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, monggo Pak Imsa. Terima kasih Bu. Open cam ya Pak. Terima kasih Bu Rosa. Kebetulan saya nggak bisa on cam ini, mohon maaf. Oh, oke. Kalau bisa udah on cam tadi. Nih, terima kasih. Ada beberapa teman dari mahasiswa angkat tangan, mungkin bisa dilihat nanti Mbak Rosa. Selain saya, ya nanti tolong Siap. difasilitasi. Tapi sebelumnya saya terima kasih ini. Terima kasih juga pada Pak Tuwo. Acara ini sangat bagus. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut offline gitu. Saya secara pribadi mewakili Kerapu terutama berterima kasih pada Mas Tuwo, juga pada panitia yang ada di sana. Cuma ini beberapa informasi yang mungkin perlu disampaikan supaya menarik minat mahasiswa gitu Mas Tuwo. Satu, berapa produksi per bulan atau per siklus di sana, dan apa namanya, terutama Maaf ya Mbak, daerah nungguin. pemasaran ya, pemasaran mungkin di luar Indonesia sudah ada apa belum, atau Indonesianya sampai seluruh Indonesia atau sampai mana. Tapi informasi berapa, misalnya berapa ratus juta per bulan atau per siklus ini akan menjadi penting bagi mahasiswa. Siapa tahu ini bisa menarik minat, banyak minat yang ingin magang di sana ataupun ingin kerja di sana. Terima kasih. Oh, sambung Mbak Tuh. Terima kasih Pak Imsa ya. Jadi mungkin akan saya jawab kalau Pak Imsa kirim pilihan patinnya dulu ya. Jadi oke Pak Imsa ya. Jadi untuk magang kita welcome ya. Kapan saja bisa untuk magang. Kemudian untuk pasar ya. Kita pernah mencapai pasar tertinggi adalah tahun 2021 ya. Saat setelah COVID ya, atau masih ada COVID, itu COVID juga kita masih termasuk dimudahkan pasarnya saat itu ya. Jadi kita ambil rata-rata 500 per bulan ya. Nah, dari fasilitas yang kita siapkan 600 ya. Jadi setelah COVID, setelah 2021 belok ya, dan tantangan penyakit ditambah, itu pasar kita hilang Pak. Jadi mungkin kita sekarang masih kira-kira 50% lah. Oleh karena itu adalah progres kita percepatan pembuatan tambak di Sulawesi Tengah ini yang nantinya adalah untuk membackup pasar yang hilang Pak. Saya. Jadi progres tambak kita adalah ini rencana nih, cita-citanya adalah 2.000 hektar ya. Sekarang baru selesai kira-kira yang operasional full sekarang kira-kira 300 kolam ya. Jadi masih sangat jauh ya. Harapannya adalah percepatan pembuatan tambak ini bisa berjalan lancar dengan cepat. Kalau itu terjadi maka kita tidak khawatir lagi tentang pasar atau produksi yang harus kita buat Pak Imsa ya. Itu gambarannya itu Pak Imsa ya. Di mudah-mudahan solusi-solusi ke depan tetap ada karena banyak pakar, banyak seminar yang memberikan solusi dalam budidaya udang yang berkelanjutan. Ya. Kira-kira itu Pak Imsa ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima Silakan kasih Bu jawabannya. Rosa, yang lain banyak itu. Oh iya, banyak sekali. Ini saya kembalikan kepada moderator Bapak Subandiono. Apakah bisa bergabung, Bapak Subandiono? Ya, terima kasih sekali Bu Rosa yang telah menghandle sementara ada kendala teknis yang ada di sini. Pak Tuh Tamit memang respon dari audiens daring luar biasa, namun demikian hanya waktulah yang bisa membatasi kita bertemu di sini, dan kelihatannya saat ini kita harus mengakhiri kuliah umum daring ini. Demikian, mohon maaf sekali lagi pada para peserta yang telah mengajukan pertanyaan melalui chat maupun melalui raise hand. Demikian, kami atas nama Departemen Aquakultur FPIK Undip ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber tunggal kita yang terhormat Bapak Insinyur Tuwuh Tamit,
atas presentasinya yang hebat dalam kuliah umum ini yang secara daring dan kepada seluruh hadirin di Zoom atas partisipasinya yang aktif. Terima kasih atas perhatiannya. Serio, TB, see you all some days. Akhirnya tepuk tangan untuk narasumber dan untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bu Rosa sebagai MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Subandiono. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Demikian tadi seluruh rangkaian acara kuliah umum daring yang telah kita lalui bersama dan tidak terasa telah sampai di penghujung acara. Padahal masih ada pertanyaan tadi dari beberapa mahasiswa serta mungkin dari Prof. Jito. Mohon maaf untuk tidak bisa terjawab, Prof. Jito. Baik, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Tuwuh selaku narasumber, kemudian kepada Bapak Dr. Subandiono selaku moderator, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kuliah umum dari awal sampai dengan akhir ini. Baik, oke, saya selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya pelaksanaan kuliah umum pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk peserta kuliah umum tak terkecuali kepada adik-adik mahasiswa. Baik, ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Mas Tubuh, ganteng Billy. erek. Assalamualaikum, Mas Simsa. Yo etak